Oke guys, hari ini kita narik Lalamove biasa lagi ya guys ya. Argo kembali normal lagi guys. Bahkan tadi di Ciputat ya, argo 45 40 kagak ada yang ngambil guys ya, karena regulernya gila sih. Ada yang 30 kilo, ada yang 28 kilo. Oh, gak masuk di akal sih guys. Apalagi pentalannya Ciseeng, buset dah, balikannya susah betul itu. Sampai di sana pelongo kagak ada orderan. Kalau dulu kan langsung hilang ya orderan begitu ya. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah kayaknya di Ciputat udah pada banyak yang kayak ngeh gitu loh. Argo-argo segitu jangan diambil gitu. Kecuali pentalannya Jakarta masih oke lah. Nyari orderan selanjutnya tuh nggak susah. Nah kalau ke Ciseeng ya argo 45.000 30 kilo. Nyampe sana kita pelangap loh, kagak ada orderan. Orderan pertama aku dapat di Ciputat ya guys, pick up 2 kilo, antar 12 kilo, argo 35 ribuan guys, lumayan. Nah ini prioritas guys. Nah argo-argo yang begini tuh gak apa-apa diambil guys, cash lagi. Tapi sekilas barusan aku lihat di handphone aku ada note dia minta di transfer, ya udahlah guys. Ya masih oke lah kalau 35 ribuan minta di TF guys. Kalau di bawah 20 ribu dia minta TF, selin memang guys. Oke kalau gitu kita pick up dulu guys ya, paketnya makanan kayaknya. Ini dari Ciputat kita nganter ke Limo guys, Limo Depok. Iya mendung banget tadi. Oke saya bawa ya bu. Iya. Tapi kalau ada lalabek gini sih kalau hujan juga paketnya aman sih bu. Iya. Jadi kita khawatir kalau nyampe di lokasi orangnya keluar nggak pakai payung atau iya. Tetap was-was juga ya bu. Was-was, kita jaga-jaga. Dulu pernah kita bukan ngejelekin ya mas. Ini kita ada ini sambelnya satu box jatuh. Tapi si drivernya tanggung jawab nggak bu? Jadi kayaknya pas dibuka sama pelanggannya, kok sambelnya nggak ada. Saya sempat bilang, Pak ini posisinya miring Pak, saya bilang gitu, ini di depan aja. Enggak bu, tenang aja bu. Orang saya biasa bawa kue tas ulang tahun, bilangnya mah begitu kan. Jadi ya sudah kita percaya aja. Nggak taunya, kita telepon ke ininya, langsung dimatiin. Dia bilang ya udah nggak apa-apa, kita mau diganti sambelnya atau kembalikan harga sambel. Iya biasanya kalau kayak gitu sih tanggung jawab si drivernya emang bu. Harusnya kan begitu. Iya. Gitu. Tapi ya sudah, driver yang harus dihubungin, jadinya dari pihak kita aja yang inisiatif aja. Udahlah kita punya pelanggan ya, kita nggak enak juga kan. Iya. Dia bilang gitu, Mbak mau diganti ini apa mau ditransfer harga sambelnya deh. Terus dia bilang, Saya malah pernah ditapos dari Ciputat. Memang salah saya juga dimsum. Jadi kan ada kuahnya pecah sama saya pas sudah menyampe. Saya balik lagi ke Ciputat ngambil lagi. Untung si supplier yang di Ciputatnya mau ngasih free gratis. Iya, jadi saya anterin ke tapos lagi deh. Ya kalau kayak gitu kan enak ya. Iya, tanggung jawabnya bu. Iya. Kerjasamanya enak. Iya. Kalau kayak gitu. Itu nggak jatuh mas takutnya? Enggak bu, ini udah biasa sih saya. Bawa plastiknya takutnya hujan. Ada bu, ada. Oke, sudah tahu lewat Sawangan apa? Iya, lewat Sawangan aja. Kalau enggak, Ya. ya. Hati-hati ya mas. Ya, mari ya bu ya. Banyak ya. Ya, mari bu. Oke, itu dia ya guys ya. Jadi paketnya bawanya makanan guys. Aman udah di wrapping. Sedikit cerita juga ya terkait cerita ibu tadi itu ya, yang masalah kuah atau sambal jatuh. Si driver yang diceritakan ibu itu tuh sama banget kejadiannya kayak aku guys. Waktu itu aku pernah ke Tapos dari Ciputat Timur, argo 50 ribuan. Wah itu gila sih guys. Kebetulan memang waktu itu aku lagi nggak record guys. Itu gila sih demi apapun. Argo 55 apa 56 gitu ya. Antar dari Ciputat ke Tapos. Kebetulan aku dapat pooling tuh dari Ciputat juga. Argo 30 ribuan ke Pancoran Mas. Ya udahlah ya kan, aku antar pooling dulu di Pancoran Mas. Nah pas nurunin pooling di Pancoran Mas, si kuah atau sambal dimsumnya ini tuh jatuh guys. Wah pecah dah tuh dia kan. Wah aku sempat mikir nih, mana ya caranya ya, rating lagi bagus-bagusnya lagi itu. Jadi alhasil aku tetap menuju ke rumah penerima yang di Tapos guys. Sepanjang jalan tuh aku mikir ya, apa aku beliin saus dimsum yang di sekitar sini aja ya gitu kali ya. Aku sempat mikir gitu kan. Bahkan aku udah berhenti di salah satu toko dimsum. Jadi aku nyari-nyari tuh sepanjang jalan dari Pancoran Mas ke Tapos, nyari-nyari tuh toko dimsum. Ketemu lah ada toko dimsum. Nah aku di situ udah kepikiran tuh, apa aku beli aja ya di sini ya sambal atau kuahnya aja ya. Nah tapi setelah aku pikir-pikir, yang ada makin bahaya nanti guys kalau memang si penerima ini tahu gitu ya.
Wah hancur si PM sih, aku bilang. Ya udahlah, karena udah kejadian, jadinya aku datengin guys si penerima guys. Aku samperin dengan posisi aku nggak ganti kuahnya. Jadi nggak jadi aku beli tuh kuah yang di dimsum yang di dekat situ. Aku datengin aja ya kan. Pas baru datang aku udah bilang, Pak maaf sebelumnya, untuk kuahnya saya nggak sengaja jatuhin dan pecah Pak. Saya liatin tuh, kebetulan pecahnya tuh cuman pecah dalam. Karena kan dia ada 3 kuah dalam satu kresek. Nah kresek yang 3-nya itu tuh jadi satu pecah semua tuh. Cuman kresek gedenya tuh masih utuh. Jadi kuahnya tuh masih ada. Cuman jadi kecampur gitu kan. Yang kecap, yang gula arennya, yang sausnya jadi kecampur satu gitu. Dan pastinya itu nggak worth it kan, udah nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya si masnya bilang, yang penerimanya bilang, aduh gimana ya Pak ya, saya butuh lagi buat jualan. Waduh saya bilang ya kan, posisi jam 2 ya kan. Jualan jam berapa Pak? Buat jualan jam 3 ini. Waduh nggak ada opsi lain lagi dong. Karena si kuah dimsum ini tuh ternyata dibeli jauh-jauh karena kuahnya ini guys, bukan karena dimsumnya. Dimsumnya mah biasa aja kata si masnya. Kuahnya ini, kuah spesial ini. Ya bayangin aja guys, kuah dimsum biasanya kan cuma satu doang ya, sausnya ya satu tipe doang lah, ini 3 gitu. Nah ini yang bikin si dimsum ini tuh spesial, makanya belinya jauh-jauh kan, ke Ciputat dari Tapos. Udah dari situ aku nggak ada kepikiran apa-apa lagi. Ya udah aku bilang, ya udah Pak tunggu di sini, saya balik ke Ciputat, saya minta lagi kuahnya, kalau mereka nggak ngasih saya bayarin kuahnya, Bapak tunggu di sini. Terus si mas penerimanya bilang, oh ya udah kalau memang mas mau kayak gitu. Gue udah nggak ada opsi lagi aku pikir. Akhirnya ya udah jalan tuh aku tuh ke Ciputat ngosong, ngebut tuh 45 menit. Yang mungkin normalnya sejam, tapi karena aku ngebut 45 menit. Nah pas nyampe Ciputat belum tentu dikasih gratis juga kan sama si suppliernya, pengirim dimsumnya. Aku ceritain lah dari awal, bla 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 bla. Kasihan tuh si pengirimnya, dia bilang, ya udah Pak, coba saya konfirmasi ke bos saya dulu gitu. Kalau memang mereka setuju, Mas nggak usah bayar gitu. Akhirnya nego tuh di dalam tuh, aku kedenger tuh ada yang belain, ada yang kayak, wah rugi dong apa dong. Soalnya banyak sih, lumayan dimsumnya itu sekitaran ada kali 100 pieces, kuahnya lumayan. Nah akhirnya keluarlah salah satu karyawannya sambil bawa kuahnya guys. Kata dia, ya udah Mas ini bawa aja, nggak usah bayar. Dan terima kasih juga kata mereka. Nah bingung kan, terima kasih kenapa nih Pak? Iya terima kasih udah menjaga nama baik kami Pak. Karena mereka mikirnya kalau seandainya aku pengen ganti bisa aja kan aku ganti kuah dimsum lain gitu. Cuma karena aku jujur gak ganti kuahnya, jadi mereka juga terselamatkan gitu. Nah alhasil balik lagi tuh aku ke Tapos. Pas nyampe Tapos kurang lebih jam 3 lewat lah, setengah 4 apa. Pokoknya aku ngebut banget deh tuh, ngebut banget demi apapun. Pas nyampe Tapos si penerima tadi bilang, makasih banyak ya Mas, sambil ngasih uang 50.000 sama beberapa makanan, banyak banget makanan dari Singapura, makanan ya kebetulan orang berada juga sih aku lihatnya, makanan dari Singapura, makanan oleh-oleh apa abis pokoknya banyak lah gitu. Terus akhirnya dia bilang, respect saya Pak sama Bapak gitu, dia bilang gitu kan, makasih banyak Pak tadi, sambil ngasih uang 50.000. Nah tapi poin di sini tuh bukan masalah uang ya, bukan masalah hadiahnya gitu, tapi kayak keberhasilan kita menjaga kepercayaan konsumen, keberhasilan kita ngejaga rating akun kita, itu gila sih. Kalau dibilang capek sih, kalau dibilang boros sih, kalau dibilang boncos sih. Tapi kan kita bukan masalah uang ya guys, tapi tanggung jawab sebagai kurirnya itu tuh gak gampang guys ya, itu gak gampang, percaya deh. Dan itu aku juga pilihannya berat banget di situ, bukan tiba-tiba aja yang aku kepikiran kayak gitu, enggak, aku udah mikirin matang-matang segala macam. Kalau aku lakuin A nanti bakalan kayak gini, kalau aku lakuin B nanti bakalan kayak gini. Akhirnya ya itu keputusan finalnya aku balik ke Ciputat. Kayak gitu ya guys ya, demi menjaga kepercayaan customer guys, demi menjaga rating. Sedikit cerita ya guys ya. Oke kalau gitu kita antar dulu nih dimsumnya, bukan dimsum sih, ini apa sih tadi tuh, kayak risol gitu, ke Limo ya guys ya. Let's go. Patah guys di pertengahan jalan. Ya udahlah ya guys ya,
Hari ini tuh aku recordnya sambil aku pegang aja ya guys. Jadi aku nggak pakai mounting dulu guys. Nanti kita beli gantinya dulu baru aku bisa pakai lagi guys. Oke, kita sampai di Limo. Ini Limo ujung banget deh. Ini dikit lagi udah nyampe Depok Beji ini guys. Tapi sesuai lah ya sama harganya guys, 35.000 guys. Bang, misi bang. Kalau F12 di mana ya bang? Oh iya, makasih. Permisi. Paket buat Ibu Ratri ya? Saya izin foto ya Bu. Oke, makasih. Dan nih guys. Oke, dari Limo ini orderannya lumayan sih guys. Nggak perlu khawatir sih, harusnya sih. Oke, kalau gitu kita coba cari orderan selanjutnya ya guys ya. Let's go. Aku nggak bisa taruh di mounting lagi sambil megang. Iya, lama sih guys. Kenapa? Ada? Pasar Rebo ya? Iya. Tolong Mas ya. Ini dia buat jiwa meeting lagi. Siap. Tasnya mana nih? Ada di motor. Ada 3 tas. Ya. Nanti Pembayaran. saya transfer, sampai sana cepet saya transferin. Oke, siap. Oh ya Mas ya. Notnya kalau sampainya cepet dikasih tambahan guys. Kita coba lihat ya nanti ya guys ya. Bismillah. Di sini aja. Kenapa? Apa pilihannya? Oh ada nanti di bagian ada. Dan nggak ada biaya tambahannya juga kak. Iya. Jadi sayang kalau nggak diaktifin. Ada berapa ini? Ada 3 sih ya, sama kartu kecil sih. Ya soalnya mau ngirim ke Depok. Oh kapan kak? Ini sekarang. Ini Bang, Ya. Jalan Kediri 3. Jalan Kediri 3 nomor. Coba ya. Dikasih 70 guys, lumayan ya. Oke, jadi gitu ya guys ya. Agak sedikit gimana gitu ya. Jadi itu orderannya awalnya dari Limo Depok ngantar ke sini nih Pasar Rebo. Udah aku antar tuh kasih kakaknya. Nah si kakaknya itu ngantar ke Depok lagi, cuma Sukmajaya yang nggak jauh dari Limo lagi tuh itu. Nah maksudnya gimana ya, dia reseller atau gimana ya, bingung dah. Tapi ya alhamdulillah ya guys ya. Oke kalau gitu kita langsung antar aja ya guys ke Sukmajaya Depok guys. Bismillah guys. 30 menit doang. Oke, kita sampai di Jalan Kediri 3. Permisi. Rumahnya Ibu Sinta ya, Pak ya? Oh iya. Ada 3. Dari aduh, saya lupa lagi nyimpan nomornya enggak tadi. Dari ini, Pasar Rebo. Coba saya konfirmasi juga ya. Coba saya konfirmasi dulu ya. Oh gitu. Ya, saya coba konfirmasi dulu ya. Halo, selamat siang. Mas Arman. Halo. Ini saya yang Lala Move tadi, Mas. Yang tadi bawa ke Pasar Rebo ya? Oh, gimana? Tadi penerimanya mbaknya namanya siapa ya, Mas? Saya lupa. Oh, Mbak ini. Adlin. Mbak Adlin ya? Adlin. Bukan, maksudnya yang pengirim yang tadi Adelin. Adelin ya, Mas Arman ya? Iya, yang terima tadi Adlin. Oke, siap. Makasih ya, Mas ya. Emang kenapa? Nggak apa-apa, saya bantuin bawain makanannya juga tadi, lupa namanya. Oh, gitu. Oke, ya. Iya, makasih ya, Mas. Sama. Yo, mari, makasih. Kak Adelin ya, Mas ya berarti ya? Oke. Iya, mari. Oke, itu dia ya guys ya. Jadi kelar guys, setengah jam doang. Dikasih 70.000 guys. Lumayan ya guys ya. Oke, kalau gitu aku mau nyari arah balik aja deh guys. Aku mau main di Pamulang aja guys. Kita bisa di tempat neduh dulu guys. Let's go. Gerimis guys. Ini aku dapat pick-up-nya 2 kilo, nganternya 2 kilo prioritas ya guys ya. Gerimis guys ya. Belum disiapin lagi paketnya. Lumayan harganya 21 ribuan guys. Harga petir sama prioritas. Iya. Itu urutannya sesuai aplikasi ya kayak? Pesona dulu ya. Setelah jembatan itu Pak ya. Oh di sini, oh tetap di dalam. Iya, Oh. Ini untuk pesona. Yang mana? Yang itu. Yang kecil pesona ya? Ini saya tulis nih yang M Yusuf. Oh gitu. Yang M Yusuf. Yang kedua M Yusuf kan? Iya. Ya, ini jadi. Jatuh dong. Pokoknya yang gede M Yusuf ya. Iya, itu. Ya, ingat saya. Ya, yang pertama pesona, yang kecil, yang kedua M Yusuf. Tadi ya. Oke.
Nggak jauh dari ini sih Pak. Blok berapa? Blok AZ nomor 7 yang di AZ nomor Noksen. 7. Oke, yang kecil ya. Yang di Noksen AZ 7 kan ya? Iya. Nomor 7 itu ada taman ya, nggak jauh. Ini lurus ada taman. Taman nah sekitar situ tuh AZ. Oke, Saya aman. juga nggak hafal deh. Iya, nggak apa. Di sini daerahnya gila ya. Iya, terima kasih. Makasih Bang. Mari. Iya, takut hujan. Terus gimana dong? Jadi harus keluar lagi lewat Kayana. Oh gitu. Kalau diarahinnya kalau gimana? Aduh, saya belum routing lagi kak. Iya, saya antar dulu deh yang pesan dulu deh ya. Nanti kalau agak telat gara-gara hujan ya kayak 2 menit doang ya. Hujan ya guys, aku nggak record gak apa-apa ya guys ya, hujan guys. Oke, kita dapat orderan selanjutnya ya guys. Cuman ini reguler guys, gak apa-apa lah ya, arah balik guys. Serpong cash. Gak apa lah guys, hujan soalnya guys, nggak bisa terlalu milih-milih kita. Ini sih dalam move ya mas ya. Ke Serpong. Pak Suprapti. Oke. Kita nganternya ke Central Order Deal BSD guys. Ini nyari orderan di sana gampang guys, enak. Jadi nggak apa-apa lah guys. Oke, kalau gitu kita OTW Serpong dulu ya guys. Let's go. Sejaman doang, sejam. Permisi. Iya. Ongkirnya 60.000 ya? 60. Iya. Anjar jalan ya mas ya? Sepi sih mas, karena udah pada mudik kali ya. Saya mau mudik punya kampung. Ini mama mau mudik, kampung digusur loh. Gua udah wudhu. Apa yang malu? Iya. Maaf ya. Iya, oke siap. Makasih banyak ya. Kalau gitu deh mas. Pura-pura. Izin, Karena udah wudhu ya Mas ya. izin foto ya mas ya. Ya buat orang mana? Oke. Kalau orang bisnis mana? Oh satu nggak boleh. Makasih ya. Iya. 60.000. Oh, apa lagi guys, aku pas arah balik ini jam 2 guys, aku cari arah Pamulang deh. Nanti di Pamulang aku main Argo Cherry atau kalau nggak di sini main Argo Cherry aja kita guys. Enak sih di sini main Argo Cherry. Oke kalau gitu kita tunggu orderan selanjutnya ya guys. Alhamdulillah lumayan hari ini guys. Oke, seperti yang tadi aku bilang guys, di daerah sini tuh main Argo Cherry itu paling the best lah ya guys. Nah, ini contohnya guys, Argo 12.000 ya, pick up-nya cuma 2 kilo doang, antarnya cuma 750 meter doang. Kayak cuma nyebrang gang doang ini mah, tapi nggak tahu ya paketnya apa ya, kita coba lihat dulu ya guys ya. Lumayan guys, 12.000 cash lagi. Kita coba lihat ya. Jalan kaki dikit kayaknya guys, nggak apa ya. Permisi. Kak, ini bener di sini nggak kak? Rumah kopi tapi sapi. Bener ya? Buat ya Bani. Oh paketnya ini aja ya? Bayarnya di sana? Bawa ya? Yuk mari. Kita dalam aja. Adem. 4 menit doang. Enggak sih, kalau naik motor mah semenit doang ini tuh. Cuman belok. Tuh, cuman muter balik doang ini mah. Lihat dah, emang bener-bener nyebrang ruko doang ini mah. BTW kalau yang deket-deket kayak gini jangan langsung dikelarin ya guys. Ntar ke anggap spam guys. Jadi kita tunggu dulu 5 menit, jangan langsung dikelarin ya guys. Bang Bani ya? Saya kelarinnya tunggu 5 menit dulu, nggak apa-apa ya. Ntar ke ini, ke detect ini. Makasih banyak ya. Oke, aman ya guys. Nah, istri aku pulang jam 3 lagi. Kita cari arah Pamulang atau Ciputat langsung aja ya guys. Soalnya istri aku pulang cepet guys. Karena istri aku buru-buru minta jemput, jadi kita cari arah pulang guys. Kalau move ya kak? Pembayarannya di sini apa di sana? Di sini ya? Iya ya. Iya, yang nggak Pondok Cabe ya? Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih. Doa ya kak. Oke, kalau gitu langsung aja kita antar ya guys. Ini orderan terakhir aku sih guys. Let's go. Oke guys, kita sampai di Pondok Cabe.
kurang lebih jam setengah 4 ya guys ya. Paket buat Emilia ya Pak? Iya. 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 Nah. Saya izin foto ya Pak. Makasih ya Pak. Oke dan ya guys, aku langsung jemput istri aku dulu guys, sudah telat guys. Hari ini aku dapat segini guys. Thank you.